Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqur rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, itulah kalimat yang sepatutnya kita ucapkan pada siang hari ini. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melangkahkan kaki kita menuju rumah-rumah Allah, yakni menuju masjid untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Shalawat serta salam tak lupa semoga Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada suri tauladan kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita yang senantiasa istiqomah menetapi sunnah-sunnah beliau. Ini pada Jumat yang mulia ini, khatib berwasiat untuk diri pribadi dan untuk para jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam artian anta'amala bita'atillah ala nurim minallah tarju rahmatullah wa anta seruka maksiat Allah ala nuri min Allah takhafu adab Allah, yakni engkau menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala atas petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengharapkan pahala dari Allah, dan engkau menjauhi larangan-larangan Allah karena takut akan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Para hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis yang sahih, Jibril alaihissalam pernah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril berkata, "Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mafariquh wa amal ma syi'ta fa innaka matsiyun bih wa'lam anna sarafal mu'min qiyamuhu bil lail wa isahu istimna'u 'anil nas." Ya Muhammad, wahai Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun, hiduplah sesuka hatimu karena sesungguhnya engkau akan mati. Wa mimman syi'ta fa innaka mafariquh, cintailah siapa yang ingin engkau cintai karena sesungguhnya engkau akan berpisah dengan orang-orang yang engkau cintai. Wa amal ma syi'ta fa innaka matsiyun bih, dan beramallah sesuka hatimu karena sesungguhnya engkau akan dibalas sesuai dengan perbuatanmu. Wa'lam, dan ketahuilah, anna sarafal mu'min, sesungguhnya kemuliaan seorang mukmin, qiyamuhu bil lail, yakni dengan berdiri pada malam hari untuk melaksanakan sholat malam, wa'zahu, dan keagungannya adalah istighna'uhu 'anil nas, merasa cukup dengan apa yang ada pada sisi manusia. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, hadis yang agung ini menggambarkan kepada kita semua bagaimana keadaan Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Beliau selalu mendapatkan hal-hal yang memperbarui kehidupannya, meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaannya, serta mengingatkannya akan hal-hal yang merupakan kebaikan bagi dunia dan akhiratnya. Dan inilah yang seharusnya selalu bersama setiap muslim. Hendaknya waktu-waktu selalu dia cermati dan dia perhatikan. Waktu yang terus bergulir adalah renungan untuk dia perhitungkan dan dia timbang bekal apa yang telah dia persiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah setiap diri memperhatikan bekal apa yang telah dia persiapkan untuk hari esok, yakni untuk hari akhirat. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bergantinya hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, tak terasa waktu telah berlalu dengan cepatnya. Yuqallibullahu al-laila wan-nahar. Inna fi dzalika la ibratan li ulil absar. Allah membergantikan malam dan siang. Sesungguhnya pada yang demikian itulah ibrah, terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan. Ma'asyiral muslimin, Jumat ini kita berada di penghujung bulan Rajab. Pekan depan kita sudah masuk di bulan Sya'ban. Kemudian setelah Sya'ban tibalah datang waktunya dengan Ramadan. Hampir 1 tahun kita meninggalkan Ramadan. Tak terasa Allah Subhanahu wa taala sediakan kita dengan Ramadan lagi, yang mana kedatangannya sudah berada di depan pelupuk mata kita. Allahumma barikna Ramadan. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Para hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kesempatan datangnya bulan Ramadan yang sudah di depan pelupuk mata kita ini harusnya kita sambut dengan kesyukuran. Dekatnya saat-saat perjumpaan dengan Ramadan bagi seorang muslim yang cinta akan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka api kerinduannya dengan Ramadan semakin berkobar dan bertambah. Dahulu para salafus saleh, yakni orang-orang soleh sebelum kita, ketika menyambut Ramadan, mereka menyambutnya dengan gembira, penuh rasa senang dan rasa rindu. Setiap hari bertambah semakin dekatnya Ramadan, maka rasa rindu dan rasa senang mereka semakin bertambah. Bahkan 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, qala ba'dus salam, sebagian para salaf berkata, yakni orang-orang soleh sebelum kita, mereka kanu yad'una Allah sittata ashurin ayyuballighum syahr Ramadan. Dahulu para salaf berdoa selama 6 bulan sebelum bulan Ramadan agar mereka bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan. Tsumma yad'una Allah sittata ashurin. Kemudian mereka juga berdoa selama 6 bulan setelah bulan Ramadan agar amal-amal mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah, bergembiralah kita kaum muslimin atas nikmat dan karunia Allah yang insyaallah kita sebentar lagi bisa dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira. Para hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dahulu ketika akan datang bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kabar gembira ini juga kepada para sahabat-sahabatnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad ja'akum Ramadan, syahrun mubarak, iftaradallahu alaikum siyamah, tuftahu abwabul jannah wa tughlaqu abwabun nar."
wa sulsilatis sayadin fihi lailatun khairu min alfi syahr faman hurima faqad hurima khair. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarakun, yakni bulan yang penuh dengan keberkahan. Iftaradallahu alaikum siyamah, Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada kalian di bulan Ramadan itu untuk berpuasa. Taftahu fihi abwabul jannah, pada bulan Ramadan semua pintu surga dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tughlaqu abwabun nar, dan pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sulsilatis sayadin, dan para setan-setan dibelenggu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fihi lailatun khairu min alfi syahr, pada bulan Ramadan ada satu malam yang mana satu malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim, barang siapa dihalangi untuk mendapatkan kemuliaan malam yang lebih baik dari 1000 bulan tersebut, maka telah dihalangi dari kebaikan yang banyak. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awalul lailatin min Ramadan sufidatis sayadin wa maradatul jin wa ghulqat abwabun nar falam yuftah minha bab wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha bab wa nada munadi ya baghiyal khair aqbil ya baghiyas syarr aqsir wa utaqa'u lillahi minan nari wa dzalika kullal lail." Jika telah masuk awal pertama bulan Ramadan, maka pintu-pintu neraka ditutup, falam yuftah minha bab, dan tidak ada satupun pintu-pintu neraka yang dibuka. Wa ghulqat abwabun nar, wa ghulqat wa futihat abwabul jannah, dan dibukalah pintu-pintu surga. Falam yughlaq minha bab, tidak ada satupun pintu surga yang ditutup. Wa nada munadi, dan para malaikat menyeru, ya baghiyal khair aqbil, wahai para pencari kebaikan, terimalah kedatangan bulan Ramadan ini. Ya baghiyas syarr, wahai orang-orang yang selalu melakukan kemaksiatan, aksir, berhentilah kalian berbuat kemaksiatan di bulan Ramadan ini. Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullal lail, dan ada hamba-hamba Allah yang dibebaskan dari api neraka, dan itu berlangsung setiap malam di bulan Ramadan. Oleh karena itu, para hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita renungkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas. Beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, ya baghiyal khair aqbil, wahai para pemburu kebaikan, terimalah kedatangan bulan Ramadan ini. Ini mengandung arti sesungguhnya engkau akan menghadapi, engkau akan bertemu dengan bulan yang merupakan musim berbagai kebaikan dan ketaatan, maka terimalah dia dengan penerimaan yang baik. Betul-betul bersemangatlah menyambutnya dengan penyambutan yang baik. Ramadan itu tidak lama, hadirin para jamaah. Allah subhanahu wa ta'ala katakan ayyaman ma'dudat, ini adalah maksudnya dalam beberapa hari yang berbilang. Dalam ayat ini seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa hari yang diwajibkan kepada kita untuk berpuasa hanya bilangan hari saja, hanya sebentar saja, sebentar dalam kesabaran untuk meraih kemenangan, kejayaan, dan kebahagiaan. Para hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, bertemunya kita dengan Ramadan merupakan nikmat yang agung. Dengan bulan itu kita dapat kembali kepada Allah dari perbuatan maksiat kepada ketaatan, dari lalai kepada mengingatnya, maka sungguh merugi siapa yang hatinya tidak tergerak menerima panggilan Allah untuk bertaubat, menyesali dosa ketika dia berhadapan dengan musim yang penuh kebaikan dan kemuliaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ragima anhu 'abdin dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lah." Celakalah seorang hamba ketika dia masuk di bulan Ramadan, akan tetapi ketika Ramadan selesai dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang penyair berkata, ya dalladhi ma kafahu dhunubu fi Rajab, wahai engkau yang tidak cukup melakukan dosa pada bulan Rajab,
hatta asa rabbahu fi sahri Sya'ban. Lalu engkau sambung kembali dosa itu di bulan Sya'ban. Laqad adallaga sahra shaumi ba'dahuma, telah datang bulan puasa setelah bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Fala tusayyirhu 'aidan sahra isyan, maka jangan engkau jadikan bulan Ramadan itu sebagai bulan dosa. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman lisani wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita sambut Ramadan dengan bekal yang terbaik, dan bekal terbaik dalam menyambut Ramadan adalah dengan ilmu. Mari kita pelajari lagi hal-hal yang terkait dengan Ramadan, mulai dari keutamaan, hukum-hukum dan ibadah yang disyariatkan selama bulan Ramadan. Sungguh sangat sayang sekali apabila Ramadan dengan berbagai keutamaannya, akan tetapi kita tidak persiapkan bekal dalam menyambutnya. Demikianlah kupas singkat yang bisa kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Marilah di hari Jumat yang mulia kita memperbanyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asran." Barang siapa berselawat kepadaku satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa min adzabil akhirah. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judani wa min syai'il asqam. Allahumma salimna ila Ramadan wa salim lana Ramadan wa tasallamu minna mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afaf wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.